Oh iya. Oke. Selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Waktu berbuka merupakan waktu yang paling dinantikan setelah 12 jam berpuasa setelah menahan haus dan dahaga. Dan tengkleng ini menjadi salah satu menu pilihan santapan untuk berbuka puasa. Saat ini kami berada di daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan di warung tengkleng. Dan ini tengkleng ini bisa menjadi santapan untuk berbuka puasa. Selain rasa yang enak, porsinya juga banyak dan ini juga bisa dimakan bersama keluarga. Nah, ini kita sekarang bisa melihat untuk pembuatan tengklengnya nih. Nah, ini pembuatan tengklengnya ini masih dengan cara tradisional, dibakar di tungku menggunakan arang. Dan kita juga bisa melihat di situ ada kobaran api yang besar. Dan untuk memasak tengkleng ini, tengkleng daging dimarinasi terlebih dahulu, lalu ditambahkan rempah-rempah lainnya dan lalu dibakar di atas bara api yang menyala cukup besar ini. Dan uniknya dari tengkleng warung Pak Manto ini, setelah selesai dibakar atau setelah selesai penyajian, wajan yang untuk membakar tengkleng ini akan dilemparkan ke tong ini. Dan nantinya akan dicuci kembali nih, untuk bisa disajikan ketika memasak tengkleng kembali. Dan untuk warung Pak Manto ini seharinya bisa menghabiskan 100 kg daging untuk disajikan. Dan yang berbeda dari warung tengkleng Pak Manto ini adalah biasanya tengkleng disajikan dengan jeroan. Namun di warung tengkleng Pak Manto ini mereka hanya menggunakan tulang iga dan tulang belakang untuk pembuatan tengkleng ini. Kembali ke studio Stefani. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Ya, pemirsa, bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi seorang warga di Surabaya, Jawa Timur yang sukses menjual makanan takjil di bulan puasa, yakni martabak bihun khas Madura dengan modifikasi tetelan daging sapi. Cita rasa khas dari martabak bihun Madura itu membuat penjual dibanjiri pesanan. Beragam jenis kuliner selalu dicari warga untuk hidangan berbuka saat bulan Ramadan. Di Surabaya, Jawa Timur, ada seorang pembuat menu takjil yang sukses membuat martabak bihun Madura. Pembuatan martabak bihun khas Madura pun sederhana. Pertama-tama, siapkan adonan untuk kulit martabak, kemudian bihun dimasak dan diberi bumbu. Tambahkan tetelan sapi yang dipotong-potong kecil, lalu dicetak menjadi bentuk segitiga maupun bentuk segi empat, tergantung selera. Selanjutnya digoreng hingga matang. Namun untuk pesanan luar kota digoreng setengah matang agar lebih tahan lama. Martabak bihun khas Madura dari bentuknya sangat menggoda untuk dimakan saat berbuka puasa. Terlebih masih hangat lalu dicocol dengan sambal petis dan cabai rawit hijau. Tak heran jika bisnis rumahan ini selalu dibanjiri pesanan. Martabak bihun, Mas, dengan isian bihun dan tetelan, ada yang pedas juga, cabai potong dan sambal coblos. Juga untuk hamper, selebaran dan takjil. Cita rasa khas martabak bihun Madura ini ada di tetelan daging sapi dan bumbu sambal petis. Rasanya yang nikmat dan gurih menjadi sajian pembuka yang pas sebelum makan berat. Pertama rasanya dan juga kualitasnya dia higienis banget gitu. Kalau pesan di sini bisa antri berapa bulan? Sebulan nih. Sampai 2 bulan ya? Siap. Untuk bisa menikmati martabak bihun Madura ini, Anda bisa mencoba membuat sendiri di rumah atau langsung memesan di Surabaya melalui pesan singkat. Selain itu, harganya cukup terjangkau. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, burung puyuh dikenal melalui sajian telurnya. Namun daging burung puyuh pun bisa menjadi olahan yang nikmat untuk dikonsumsi. Berikut kami hadirkan resep puyuh geprek untuk rekomendasi menu sahur ataupun berbuka puasa. Sekilas bentuknya memang mirip dengan ayam geprek.
Tapi jangan salah, ini adalah burung puyuh yang diolah dengan resep tradisional Nusantara. Disajikan dengan sambal cabai merah dan sepiring nasi hangat, dijamin akan menambah nafsu makan Anda saat sahur ataupun berbuka puasa. Cara memasaknya cukup mudah. Siapkan burung puyuh segar, cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih, dan bawang merah. Jangan lupa juga siapkan kunyit, daun salam, jeruk nipis, lada ketumbar, dan gula garam untuk semakin memperkaya rasa sambal geprek. Tumbuk halus lada, ketumbar, bawang merah dan putih, kunyit, serta tambahkan sedikit garam. Selanjutnya, masak bumbu yang sudah dihaluskan dengan air dan daun salam. Letakkan puyuh di dalamnya. Tunggu hingga mendidih, lalu angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya adalah membuat sambal geprek. Tumbuk kasar cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Setelahnya siram minyak panas di atasnya, lalu peras jeruk nipis. Setelah itu goreng burung puyuh hingga garing, angkat lalu geprek agar teksturnya menjadi empuk saat dikunyah. Langkah terakhir, taruh di atas piring dan lumuri dengan sambal geprek. Hidangan burung puyuh geprek pun siap dinikmati. Ini menu ini juga cocok selain untuk berbuka, juga bisa untuk sahur. Tapi kalau untuk sahur saya sarankan cabenya dikurangi aja, biar perutnya aman ketika menjalankan ibadah puasa. Dan rasanya puyuh geprek itu ternyata nggak kalah sama ayam geprek ataupun lele geprek ataupun apa-apa yang digeprek gitu ya. Karena dagingnya juga empuk. Bagaimana Anda tertarik untuk mencoba membuatnya? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Bagi Anda penikmat makanan pedas dengan daging empuk dan segar, Anda bisa mencoba sajian olahan pedesan entok ciri khas Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Masakan pedesan entok berkuah ini bisa membuat penikmatnya ketagihan. Seperti apa rasa dan pedasnya daging entok? Berikut liputannya. Dari cara membuatnya saja sudah bikin menggoda. Ya, inilah deretan ratusan itik atau entok yang siap diolah menjadi menu santapan pedesan entok, ciri khas Pantura, Cirebon. Rumah makan Mas Nana yang terletak di Jalan Fathahillah, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ini tak pernah sepi pembeli. Biasanya olahan daging entok alot saat dimakan. Akan tetapi di tempat ini, daging entok terasa empuk demi memanjakan lidah para pelanggan. Kalau pedesan di sini tuh rasanya pas ya di lidah, terus juga dagingnya juga kan empuk, banyak juga dagingnya. Beda sih sama yang tempat yang lain. Enakan di sini kalau menurut saya, karena udah terbiasa di sini juga. Mungkin karena dari bumbunya mungkin kayak ada rempah-rempahnya sama ya ciri khasnya juga karena pedasnya itu loh sambelnya. Sesuai namanya, olahan masakan ini terbuat dari daging itik atau entok. Sementara kuahnya yang ekstra pedas ini dari rempah-rempah yang khas tanpa santan. Demi menjaga agar daging terasa empuk atau tidak alot saat dimakan, daging yang sudah dicuci ini disatukan dengan bumbu rempah-rempah seperti cabai, kemiri, bawang putih, merica, dan kunyit, sehingga cita rasa terasa pedas saat dikonsumsi. Tadi yang terutama entok, cabai, sama rempah-rempah. Prosesnya direbus, itu yang ditumis terus direbus sampai matang. Kalau itu kan standar. Misalnya ada yang minta pedas, bisa ditambahin sambal. Kalau misalnya pengen nggak pedas juga bisa, yang nggak suka pedas bisa. Uniknya rasa pedas ini tidak hanya terasa di lidah saja, tapi rasa pedas ini juga bisa menghangatkan tubuh. Meski di bulan puasa, kedai ini tetap ramai oleh pemesan pedesan entok untuk berbuka puasa dan sahur. Maka tak heran, kedai milik Mas Nana ini dalam sehari bisa menghabiskan 200 ekor entok. Untuk mencicipi masakan pedesan entok ini, pembeli bisa menikmatinya dengan merogoh kocek mulai dari harga Rp35.000, Rp45.000, hingga Rp55.000. Anda penasaran mencoba menu kuliner pedesan entok untuk berbuka yang satu ini? Dijamin Anda bakal ketagihan untuk datang kembali menikmati kelezatan makanan dengan bumbu rempah-rempah khas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan. Saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.